Eh, Yo, Oh, shalom Kak Hendrik. shalom. Wah, Aduh. Boleh salaman nggak nih? nggak apa-apa. Apa ya? Iya, Ini di iya. hutan ya. Siap. Ya, ya. Eh, Ya, apa yang membuat orang bisa kuat di masa sukar? saya rasa karena dia hidup berpegang teguh dengan firman Tuhan dan di dalam dia itu memang firman Tuhan yang hidup. Benar nggak Kak Hendrik? Gitu ya. Ya. Jadi segala sesuatunya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, Saya rasa dia bisa melewati masa-masa yang sulit kalau dia selalu mengandalkan Tuhan. ya. Terus kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu hal-hal yang dia tidak inginkan gitu loh. Terus bagaimana menurut Anda apa yang harus dia lakukan? Seperti murid-murid Tuhan yang terkena angin sakal di tengah perahu, di tengah danau, mereka seharusnya tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan jangan sampai imannya luntur. Justru di saat-saat seperti itulah harusnya firman Tuhan yang selama ini yang dia pelajari, mungkin dia baca, dia dengar, itu tertanam dalam hatinya sehingga dia tidak akan terseret, tidak akan tergoncang oleh kondisi-kondisi. Ya. Benar nggak Pak Hendrik? Kalau Anda lihat waktu Elia menghadapi Nabi Baal yang jumlahnya banyak, dia bisa kuat. Tapi waktu dia menghadapi satu orang Izebel, Ya, dia lari. betul. Nah, bisa dikatakan bahwa tidak selamanya dalam masalah yang besar orang tersebut bisa kuat, dan kemudian dalam menghadapi masalah kecil dia bisa tetap kuat. Nah, kalau itu saya mau minta petunjuk ke Hendrik nih. Nah, Bagaimana waktu dia seharusnya menghadapi angin taufan, dia bisa kuat berdiri. Waktu menghadapi dapat gelar PDM, dia kabur. Siap Pak Hendrik. Nah, itu kan dia masalah besar, dia kuat berdiri. Masalah kecil, dia ternyata bermahal, dia kalah. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita sudah dimampukan menghadapi masalah besar, ketika kita menghadapi masalah kecil sekalipun, kita harus tetap berpegang yang sama. Kalau Tuhan membawa kita menang di masalah besar, di masalah kecil pasti akan lebih menang. Amin. Dan kalau Tuhan membawa kita menang di masalah kecil, Ya, menghadapi masalah besar, kita lebih lagi harus beriman, dan semakin hari kita harus berdoa bahwa kita bisa dinaikkan levelnya. Jadi bukan percaya bahwa kita pasti menang, tapi kita percaya kita akan naik level dan kita akan masuk ke dalam level yang lebih tinggi. siap. Nah, saya percaya setiap dari kita pasti akan Tuhan naikkan levelnya. Siap. Kayak Anda, Tuhan kasih hal-hal yang kecil buat Anda kerjakan dan Anda setia. Nanti ke depan Tuhan pasti akan izinkan hal-hal yang besar supaya Anda bisa menduduki masalah itu dan kemudian Anda menang. Benar? Siap. Nah, oleh sebab itu, dalam menghadapi masalah kecil maupun masalah besar, kita harus tetap punya mental bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan. Siap. Berarti kalau kita yang dulu dihadapkan dengan masalah besar, kita juga tidak menganggap enteng masalah kecil dan kita berkata masa bodoh atau gimana, tetapi kita punya kesiapan diri mental bahwa kita pasti bisa menyelesaikan semua itu. Siap. Banyak kan saya lihat orang masalah besar dia bisa menang, dia hebat dan sebagainya, tapi ketika dia diizinkan masalah kecil, dia mungkin terlalu menganggap enteng, dia santai dan sebagainya. Dan saat itu dia terlelap dan dia pada akhirnya justru dia kalah di masalah kecil. Siap. Hari-hari ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk terus kita setia. Siap. Saya soalnya banyak melihat tuh, akhir-akhir ini banyak orang-orang kita ini Kristen dikalahkan oleh masalah.
Padahal dia tahu bahwa Tuhan dia itu hebat. Dia Ya. sudah tahu Tuhan dia berkuasa. Siap. Tetapi justru dia dikalahkan oleh masalah. Iya. Justru kan masalah itu bisa mendewasakan iman kita, membawa kita makin percaya sama Tuhan, seperti kayak kata Anda tadi, bergantung pada Tuhan. Nah, respon kita bagaimana kan? Justru kalau kita banyak mengalami masalah kan kita semakin didewasakan, Iya. semakin kita dibuat untuk kita berharap pada Tuhan. Siap. Saya percaya masa-masa ini banyak orang Kristen sedang dimurnikan, Iya. Siap. dan kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Mau masalah besar, masalah kecil, kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menang. Amin. Ya. Siap. Haleluya. Ya. Artinya dalam masalah besar ataupun masalah kecil, Ko Hendrik, seperti yang Ko Hendrik pesankan tadi, sesuai firman Tuhan, kita harus tetap siap, kita harus tetap percaya, kita harus tetap bergantung segalanya kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai hilang kewaspadaan kita, baik masalah besar maupun masalah kecil atau masalah apapun itu juga. Ya. Seperti itu, Ko Hendrik ya. Ya. Mari haleluya. kita mau berdoa ya buat semua yang menonton ini ya. Haleluya. Saya dan Kongjung mengarahkan tangan, dan saya mau berdoa untuk semua Bapak dan Ibu yang melihat video ini. Anda yang punya masalah dalam bentuk kecil, besar, atau apapun, kami berdoa supaya Tuhan memampukan Anda untuk melihat bahwa Tuhan masih menyertai Anda. Anda tidak sendirian, masih ada Yesus membela Anda. Cukup Ya. Anda ingat itu, dan Anda jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Justru Anda harus semakin bergantung sama Tuhan, semakin giat untuk berdoa, semakin percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong Anda. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Dalam. semua beban Anda Tuhan angkat, semua kesulitan Anda Tuhan tolong. Amin. Tuhan akan kirimkan malaikatnya untuk membebaskan Anda, Amin. menolong Anda. Tuhan akan membantu Anda. Dan lewat proses ini, biar Anda jangan lari, tetapi tetap setia, tetap bergantung sama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Di dalam nama Yesus dia pasti tolong Anda. Kami memberkati Bapak dan Ibu, dan kami percaya Bapak dan Ibu pasti Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah Dalam berdoa. nama Yesus. Amin. Amin.